Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari 11 IP 1 ingin melaporkan penyebab terjadinya tanah longsor. Perkenalkan, nama saya Cornelio Enrique Kota. Perkenalkan, nama saya Valentino Garedawi. Kami ingin menyampaikan dampak-dampak penyebab terjadinya tanah longsor di Flores. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Biasanya energinya berbentuk gelombang. Saat terjadi gempa bumi, tanah bergetar sangat kuat. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi adalah salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga-rongga tanah. Dan selanjutnya terjadi keretakan pada tanah. Dampak-dampak bencana yang terjadi akibat tanah longsor. Dampak kerusakan dalam bidang harta benda. Yang pertama, kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Yang kedua, terganggu keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, kehilangan lahan pertanian. Dampak kerusakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kelaparan. Yang kedua, kegiatan produksi khususnya produksi barang akan jual beli barang terhambat. Dampak sosial. Yang pertama, korban jiwa. Yang kedua, kehilangan tempat tinggal. Dan yang ketiga, keselamatan masyarakat sekitar terancam. Dampak kesehatan. Yang pertama, longsor dapat menyebabkan sakit pernapasan. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, demam tifosid atau tipes. Dan yang kelima, diare. Dampak komunikasi. Yang pertama, kerusakan kabel telepon. Dan dampak transportasi, kerusakan sarana dan prasarana di jalan. Bila saya menjadi kepala daerah atau pemimpin daerah, yang saya lakukan ialah pada situasi pra bencana. Yang pertama, mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Yang kedua, pembuatan tanggul penahan untuk keruntuhan batuan atau rockfall. Yang ketiga, penutupan bongkahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Yang kelima, membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Yang keenam, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Pada situasi pasca bencana. Yang pertama, melakukan relaksasi. Yang kedua, melakukan rehabilitasi. Yang ketiga, melakukan rekonstruksi. Sekian dari eksplorasi berita kami. Terima kasih.